Jam 19.28, ada telepon dari servis langganan elektronik yang biasa kupanggil ke rumah. "Mbah, udah diservis belum kemarin AC-nya sama suamiku?" Ku jawab, "Belum, Mbah. Kukira sudah, maaf ya, Mbah. Lepas janji." "Gak apa-apa, Mbah, santai aja," jawabku. Rupanya mbahnya ini basa-basi sebelum memulai percakapan yang lebih inti lagi. Barulah beliau cerita, "Mbah, maaf belum bisa datang ke rumah, soalnya bapaknya, suami dia, ditangkap polisi." Aku kaget. "Kok bisa? Masalah apa?" Ternyata anaknya yang bikin laporan. Masih SMA. Anak kandungnya sendiri yang laporin bapak kandungnya. Hebatnya lagi, ini anak bisa sewa pengacara. Dibawa musyawarah sama ibunya untuk berdamai dan cabut berkas, dia nggak mau. Dia bilang, dia sudah sewa pengacara. Silakan ibunya langsung berhubungan dengan pengacaranya. Awal kejadian, si anak ini dapat warisan dari almarhum mamanya. Mbaknya ini yang cerita ke aku adalah istri keduanya, jadi nggak tahu menahu soal warisan itu. Dan mbaknya juga nggak mau ikut campur urusan anak sama bapaknya soal warisan. Nah, anak pertama ini yang pegang semua uang warisan, karena adik-adiknya masih kecil, masih SD dan SMP. Adik yang SMP ini ngadu ke bapaknya, karena kakaknya beliin HP untuk dia dari uang warisan itu tanpa dia minta. Dan cerita kalau kakaknya ini pernah bilang, "Uang warisan jangan dikasih ke bapak, nanti habis." Terus, si bapaknya ini emosi. Ada parang di dekatnya, diambil dan bilang ke anaknya yang SMP, "Ayo kita temuin kakak kamu." Nah, di sanalah terjadi percekcokan. Parang tadi cuma dilempar sama bapaknya di depan pintu rumah paman si anak ini, karena anaknya tinggal sama pamannya. Persisnya cekcoknya gimana, mbaknya nggak cerita detail. Setelah kejadian cekcok itu, bapaknya lanjut kerja seperti biasa, karena beliau nganggap masalah sudah sampai di situ. Ternyata belum selesai masalahnya. Si anak lapor polisi dengan surat perintah penangkapan yang isinya pengancaman dan pengerusakan. Mbaknya ini sudah memohon agar damai saja sama si anak, agar bisa cabut laporan. Karena kalau bapaknya nggak kerja, adik-adiknya nggak bisa makan dan nggak bisa sekolah. Tapi hati anaknya tetap nggak bisa dilembutkan. Dan mbaknya ini sekarang bingung harus ngapain. Karena sewa pengacara, dia nggak punya uang. Jadi, sudah pasrah sama keadaan,